Sebelum kita masuk ke kisah besar ini, mari kita kenali terlebih dahulu siapa Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah salah satu dari 5 Nabi Ulul Azmi, yaitu para nabi yang memiliki keteguhan luar biasa dalam menghadapi cobaan. Ia diangkat menjadi nabi di tengah masyarakat yang tenggelam dalam kesirikan, menyembah berhala, dan menolak ajaran kebenaran. Namun, selama 950 tahun, ia tidak pernah menyerah dalam membagikan kebaikan. Namun hanya ada 80-an orang aja yang menjadi umatnya. Mereka terdiri dari orang-orang biasa, bukan dari keluarga kaya, terhormat, atau keturunan terpandang. Nabi Nuh adalah seorang pria penuh kesabaran, penuh keyakinan, yang tetap berdakwah meskipun dihina, dicaci, dan bahkan ditinggalkan oleh keluarganya sendiri. Kini, bayangkan, jika kamu hidup di zamannya, apakah kamu akan mengikuti ajarannya? Ataukah kamu akan menjadi bagian dari mereka yang menolak kebenaran? Mari kita selami kisah ini lebih dalam dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. 1. Nabi Nuh dan kaumnya. Perjuangan melawan kebodohan. Nabi Nuh bukan hanya menghadapi orang-orang asing, tetapi juga keluarganya sendiri. Istrinya dan salah satu anaknya, Kan'an, adalah bagian dari kaum yang menolak kenabiannya. Mereka tidak percaya bahwa Nuh adalah utusan dari Allah. Bahkan, mereka ikut mencemoohnya bersama kaumnya. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Tetapi mereka berkhianat kepada keduanya, maka kedua, suaminya itu, tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Quran Surat At-Tahrim 10. Bayangkan seorang istri yang seharusnya menjadi pendukung utama justru menjadi musuh dalam selimut. Menusukmu dari belakang. Setiap kali Nabi Nuh berbicara tentang kebenaran, istrinya selalu membocorkannya kepada para pembesar kaumnya yang tidak menganggap atau menolak Nabi Nuh. Bahkan, istrinya ikut menertawakan suaminya sendiri dan menghasut orang lain untuk menolak ajarannya. Walaupun istrinya begitu, Nabi Nuh tetap bersabar. Setiap hari, ia tetap berdakwah di jalanan, ke rumah-rumah, di tempat berkumpulnya orang banyak. Ia tidak pernah lelah, meskipun hanya sedikit yang mau mendengarnya. Maka dia, Nuh, berkata, "Wahai kaumku, sungguh, aku ini seorang pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. Yaitu, sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku." Quran Surat Nuh 23. Tapi apa yang didapat? Cemoohan, hinaan, dan ancaman. Bahkan mereka berkata dengan angkuhnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami." Quran Surat Hud 27. Mereka menutup telinga, menolak melihat tanda-tanda Allah, dan tetap dalam kesombongan mereka. Hingga akhirnya, kesabaran Nuh mencapai batasnya. Itu adalah perjuangan seorang nabi, bukan hanya ditolak, tapi sampai dicemooh. Jika kamu masih di tahap awal dan kamu sudah menyerah, ingat, perjuangan Nabi Nuh yang tetap bersabar, bahkan istri dan anaknya mengkhianatinya, tetapi dia tetap teguh menjalankan ajarannya dan menyampaikan kebaikan dari Allah. 2. Perintah membangun bahtera, kapal raksasa di tengah gurun. Saat Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun bahtera, itu bukan tanpa alasan. Ini adalah perintah penyelamatan bagi mereka yang beriman. Bahtera ini bukan untuk semua orang, hanya untuk Nabi Nuh, pengikutnya yang setia, dan sepasang dari setiap jenis hewan. Nabi Nuh tidak mempertanyakan untuk apa, tapi dia menuruti perintah dari Allah. Dan buatlah kapal dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami,
Dan janganlah engkau berbicara denganku tentang orang-orang yang zalim itu. Sungguh, mereka akan ditenggelamkan. Quran Surat Hud 37. Namun, di tengah kesibukannya membangun kapal, Nabi Nuh terus mencari istri dan anaknya. Ia berharap mereka akan sadar dan ikut bersamanya. Tapi anak dan istrinya tetap keras kepala. Bahkan, Kan'an, anaknya, mencoba menyelinap keluar bahtera pada saat banjir mulai datang. Ia menganggap ayahnya hanya membesar-besarkan keadaan. Aku akan berlindung ke gunung, katanya. Nabi Nuh bahkan sampai memohon dan memanggilnya berkali-kali. Tapi anaknya tetap menolak. Ia memilih dunianya sendiri dan bergabung ke kaum. Dan saat itu juga, air mulai naik. 3 banjir besar, azab yang tidak terduga. Langit terbuka. Hujan turun bukan seperti biasanya. Ini bukan sekadar rintik-rintik, bukan sekadar hujan lebat, tapi air menghantam bumi tanpa henti. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Quran Surat Al-Qamar, November 12, hari pertama, air masih sebatas mata kaki, dan kaum itu masih menganggap hal sepele. Hari kedua, air sudah menenggelamkan rumah-rumah. Terlihat banyak rumah hanya terlihat genting-gentingnya saja. Hari ketiga, tak ada lagi daratan yang terlihat. Semua menghilang dan hanya terlihat air di mana-mana. Di sana terlihat, kaum yang sombong kini hanya bisa menangis dan memohon. Mereka yang dulu menertawakan Nabi Nuh kini hanya bisa meratap. Mereka berteriak, mereka mencoba berlari, mencari tempat tinggi, tapi semuanya sia-sia. Sementara itu, bahtera Nabi Nuh mengapung di atas gelombang besar. 4 momen paling menyayat hati. Nabi Nuh berdiri di tepi bahtera, matanya menyapu air yang luas. Orang-orang terombang-ambing, tubuh-tubuh terapung, suara jeritan terdengar dari kejauhan. Tapi hatinya semakin hancur saat melihat sosok yang dikenalnya. Anaknya. Ia berusaha untuk menyelamatkannya, memanggilnya dengan keras. Tapi semua sudah terlambat. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surat Hud 43, Nabi Nuh hanya bisa menangis. Hatinya hancur sehancur-hancurnya. Seorang ayah kehilangan anaknya sendiri, dan itu terjadi di depan matanya. Seorang suami kehilangan istrinya dan itu pun juga terjadi di depan matanya sendiri. Mereka memilih menjauhi suami dan ayah, orang terdekat mereka, karena mereka menolak kebenaran. Ia berdoa kepada Allah, tetapi Allah mengingatkannya. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu. Quran Surat Hud 46, Nabi Nuh pun tersadar. Keluarga sejati bukanlah ikatan darah, tapi ikatan iman. Kisah ini bukan sekadar cerita lama. Ada pelajaran besar yang bisa kita ambil. Aku mengambil 3 poin yang menurutku luar biasa. Pertama, kebenaran tidak selalu populer. Nabi Nuh diejek, dihina, bahkan dianggap gila. Tapi kebenaran tetaplah kebenaran, meskipun tidak banyak yang mempercayainya. Kedua, kesempatan tidak datang 2 kali. Kaum Nabi Nuh diberi banyak peringatan, tapi mereka menolak. Saat azab datang, semua sudah terlambat. Ketiga, iman lebih kuat dari ikatan darah. Istri dan anak Nabi Nuh pun tidak selamat karena menolak kebenaran. Jika kamu ingin lebih banyak kisah penuh hikmah seperti ini,
Klik tombol subscribe sekarang juga. Jangan lupa like, komen, dan share agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kisah ini. Kita akan lanjut ke kisah Nabi berikutnya di video selanjutnya. Sampai jumpa.